Semangat pagi adik-adik pelajar. Bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kembali kita membahas soal UN. Sebuah bejana perunggu dengan koefisien muai panjang 20 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius diisi penuh dengan cairan yang memiliki koefisien muai volume 540 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Suhu bejana beserta isinya mula-mula 20 derajat. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya menjadi 45. Volume cairan yang tumpah. Baik adik-adik, maka sebelumnya kita ingat konsep dasar pemuaian ya. Jadi pemuaian ada 3, pemuaian luas, pemuaian panjang, dan pemuaian volume. Untuk soal kita membahas tentang pemuaian volume. Maka jika ditanyakan nanti perubahan volume, itu adalah volume awal gamma delta T. Dalam hal ini adik-adik, gamma adalah koefisien muai volume. Ya, hal ini nanti harus kita perhatikan pada bejana. Baik, mari kita bahas data kita. Maka data soal kita terbagi 2. Yang pertama, bejana. Ya, bejana itu kita anggap sebagai zat padat. Bisa adik-adik? Kemudian cairan itu kita anggap sebagai zat cair ya, udah jelas cairan sebagai zat cair. Jadi ada 2 zat di dalam kasus kita. Maka yang pertama, volume cairannya penuh, diisi penuh dengan cairan. Dengan demikian, volume awal bejana kita menurut gambar 300 cm3. Volume awal cairan kita juga menurut gambar 300 cc. Karena penuh ya adik-adik. Lalu bejana memiliki koefisien muai panjang. Itu alfa adik-adik. Alfa 20 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Sekali lagi, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Maka ingat, yang kita butuh adalah koefisien muai volume. Nah, kita bereskan dulu pada bagian bejana. Sedangkan nanti rumus gamma adalah 3 kali alfa. Berarti gamma 3 kali 20 kali 10 minus 6. Maka gamma bejana kita nanti 60 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Bisa adik-adik? Itu pada bejana zat padat. Sedangkan pada zat cair kita, nih, cairan yang memiliki koefisien muai volume. Maka dia sudah langsung gamma. Gamma cairan kita 540 10 minus 6 per derajat Celcius. Suhu bejana dan isinya mula-mula. Suhu awal bejana 20 derajat Celcius. Sama. Suhu awal cairan 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan hingga suhunya naik menjadi. Berarti suhu akhir adik-adik. Suhu akhir bejana menjadi 45 derajat. Otomatis perubahan suhu bejana kita adalah 25 derajat Celcius. Bagaimana dengan cairan? Sama, suhu akhir cairan 45 derajat atau perubahan suhu cairan menjadi 25 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah volume cairan yang tumpah? Jadi volume tumpah. Baik adik-adik, logikanya sederhana.
Bila mana cairan tumpah? Ketika pertambahan volume cairan lebih besar daripada pertambahan volume bejana. Jadi cairan akan tumpah begini, cairan tumpah ya jika pertambahan volume cairan lebih besar daripada pertambahan volume bejana. Bisa ya adik-adik? Kira-kira begitu logikanya. Pertambahan volume cairan harus lebih besar sehingga terjadilah bagian yang tumpah. Baik, mari kita hitung volume tumpah. Volume cairan yang tumpah, jika demikian, adalah pertambahan volume cairan dikurang pertambahan volume bejana. Lalu pertambahan volume tadi adik-adik nih, fenol, gamma, delta T. Ingat ini data untuk cairan. Kurang sama halnya fenol, gamma, delta T. Tapi data kita untuk bejana. Bisa ya? Lalu jika kita perhatikan data adik-adik, fenol sama. Lalu perubahan suhu juga sama. Sehingga rumus kita sederhanakan bentuknya menjadi fenol kali perubahan suhu kali gamma cairan kurang gamma bejana. Bisa diikuti sama dengan 300 cc kali 25 kali gamma bejana kita 540 10 minus 6 kurang gamma cairan ya, gamma bejana tadi sudah kita hitung 60 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 300 kali 25 kali 540 kurang 60 menjadi 480 kali 10 pangkat minus 6. Bisa adik-adik? Lalu mari kita sederhanakan sebagian data 1, 2, 3 sisa 3. Sehingga jika kita hitung 3 kali 25 75 kali 48 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 75 kali 48 3600 kali 10 pangkat minus 3. Jika kita geser 3,6 cm kubik. Jadi volume cairan yang tumpah 3,6 cc, option kita cantik. Bisa adik-adik? Kira-kira demikian pemahamannya. Kita harus mengingat bahwa untuk pemuaian volume, zat padat dan zat cair, yang dibutuhkan adalah koefisien muai volume. Sedangkan di soal kita untuk zat padat atau bejana, yang diberikan adalah koefisien muai panjang. Baik adik-adik, demikian video kita. Semoga bisa membantu. Terima kasih.